شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, senang sekali berjumpa dengan saya Legisan Sam Tafsir. Gimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat walafiat ya. Semoga Allah memberikan kekuatan, ya, kesehatan, dan juga keimanan yang mantap, serta keberkahan dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam untuk Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada episode kali ini kami ingin menyampaikan atau berbagi tentang perjalanan haji, tapi yang saat ini adalah tentang etape pertama di dalam haji, yaitu kesadaran berihram. Begini Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau umroh, mau haji, maka etape pertama kan kita menggunakan kain ihram. Nah, saat kita menggunakan kain ihram itu, saya perhatikan dalam perjalanan haji itu nggak semua juga loh, mereka itu punya penghayatan yang mendalam. Mereka hanya sekedar menggunakan kain ihram itu, ya udah, yang penting pakai kain ihram. Ya, bahwa tata caranya benar, kain ihramnya benar, ya. Semua pakaian atribut yang lain diganti dengan kain ihram. Dari sisi fikih itu sudah benar. Dan mereka sangat menjaga agar larangan-larangan ihram tidak dikerjakan selama dia menggunakan kain ihram itu. Nah, saya ingin kita ini tidak hanya menggunakan kain ihram, tapi kita mendapatkan kesadaran berihram. Begitu. Asumsinya begini Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengganti pakaian luar seperti jas, seperti baju batik, seperti baju apa saja, celananya kita ganti semuanya dengan hanya 2 lembar kain ihram itu tidaklah kita hanya menggunakan atau mengganti bajunya kan. Yang kita inginkan adalah berganti pula pikirannya, emosinya, keyakinan di dalam jiwanya. Sehingga yang berihram itu bukan cuma fisik badannya, tapi adalah jiwa, pikiran, dan emosi spiritual tadi. Itu maksudnya. Nah, bagaimana kita bisa dua-duanya sekaligus? Secara fikih, kesadaran pemakaian kain ihramnya kita jalankan, tapi secara spiritual kita mendapatkan makna yang mendalam. Nah, pada episode kali ini kita mencoba menggali makna ini dan bagaimana tipsnya agar kita pada saat melaksanakan umroh dan haji bisa betul-betul mendapatkan kesadaran berihram itu. Pertama kita mulai dari sini dulu Bapak Ibu, yaitu makna berihram. Bahwa kalau kita itu sedang berihram, pastinya secara fisik itu kan apa? Kita ganti semua pakaian kita dengan 2 lembar kain putih kan. Nah, di situ tentu kita menggunakannya secara fikih, pastilah kita menggunakan yang bagian bawah dulu, ya kan? Pastikan itu menutup aurat. Kalau laki-laki menutup aurat ya sampai di bawah lutut. Kemudian di badan kita di atas pusar ya, supaya jangan sampai ke bawah begitu ya. Kemudian yang lembar atas itu kita gunakan di atas. Ini harusnya saya praktekkan ya, tapi nggak bawa kain ihram ini, nggak apa-apa ya. Lain kali kita mantapkan. Nah, kita pakai seperti itu kain ihramnya. Pada saat kita tawaf misalnya, itu kita buka yang sebelah kanan sini supaya kelihatan, ya, diselempangkan di bawah tangan kita. Tapi apabila kita sedang sholat, ya di luar tawaf maksudnya, maka dia ditutup, ya. Lehernya, bahunya semuanya ketutup dengan rapih gitu. Nah, secara fikihnya begitu Bapak Ibu. Dan tentu masih ada larangan-larangan ihram lagi yang nggak kita bahas pada kesempatan ini. Tapi saya hanya ingin lebih fokus lagi kepada bagaimana memantapkan kesadaran berihramnya. Nah, selama ini kalau kita menggunakan kain ihram itu, sudah dipakai kain ihramnya, tapi saya melihat itu banyak yang dalam kesadaran dalam berihram itu
secara fikihnya sudah berubah gitu ya. Mereka menjaga wudhunya, ya. Mereka juga tidak ibaratnya ngobrol sana ngobrol sini, nggak terlalu bebas begitu. Mereka sudah menjaga perilaku, menjaga dirinya, pikirannya dan sebagainya. Artinya udah sadar bahwa mereka itu sedang berihram. Kata-katanya juga mereka jaga, ya. Kemudian mereka selain tadi berwudu, mereka juga sering berzikir dan mengucapkan talbiyah dan seterusnya. Nah, sampai di situ saya ingin kita lebih masuk ke dalam lagi. Nah, pertama Bapak Ibu, kita harus ganti dulu makna atau mendalami dulu makna ihramnya. Apa yang kita sebut dengan berihram di situ adalah kita mengharamkan diri kita dari semua yang dilarang selama kita masa berihram. Nah, makna spiritualnya apa? Jiwa kita, pikiran kita, ya, kesadaran spiritual kita harus kita bersihkan dari semua yang menyebabkan kita jatuh kepada apa? Perbuatan dosa. Ya, perbuatan syirik, ya, kata-kata yang buruk, ya, perilaku-perilaku yang tidak etis, ya, yang tidak senonoh, ya, yang buruk, ya. Nah, itu artinya apa? Bukan cuma pakaiannya, tapi pikiran, hati, perasaan itu kita bersihkan. Artinya kata-kata kita menjadi lebih baik, ya. Kemudian emosi kita terhindar dari emosi-emosi yang buruk, begitu. Kemudian perasaan di hati harus ada di dalamnya itu kemantapan keimanan kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Nah, dalam rangka kemantapan keimanan pada Allah ini, maka setidaknya kita punya 4 hal yang paling utama. Pertama, kita harus yakin betul. Tanamkan bahwa saat kita berihram itu, bahwa kita adalah hamba Allah. Itu, ya. Sebagai seorang yang menyadari diri kita hamba Allah, maka kita benar-benar menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Berarti kita ini seorang hamba. Yang namanya seorang hamba, ya, kita sangat rendah hati di hadapan Allah. Kita menghormati Allah. Kita menghargai Allah. Kita melayani Allah. Bahkan kita itu benar-benar melayani memberikan diri kita, kehidupan kita hanya kepada Allah. Itu makna beriman. Itu makna beriman dan menyadari diri kita hamba Allah. Yang kedua, kita benar-benar menyadari bahwa Allah itulah yang menciptakan diri kita. Allah yang memberikan kita semua kehidupan dan nikmat kehidupan itu, sehingga dari situ kita bisa meningkatkan rasa bersyukur kita pada Allah. Jadi kalau kita menyadari bahwa Allah lah yang memberikan seluruhnya kepada diri kita, maka perkuatlah rasa bersyukur kita padanya. Ucapkan rasa syukur kita kepada Allah itu, Bapak Ibu. Nah, dengan begitu, maka kita menjadi orang yang tidak lupa diri. Kita jadi orang yang berlatih untuk berterima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berterima kasih pada sesama. Tapi di dalam kesadaran berihram itu, maka kita berterima kasih kepada Allah yang memberikan matahari bersinar, hujan turun dari langit, ya, tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan, ya, air, oksigen, dan kehidupan kita. Darah mengalir dalam tubuh kita, jantung berdegup, semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah yang banyak. Jadi sehingga pada dalam kesadaran berihram itu benar-benar kita itu rendah hati. Benar-benar kita itu bahasa Jawanya itu benar-benar semeleh gitu. Semeleh itu berpasrah diri hanya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan segalanya untuk diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari situlah kemudian kita menetapkan bahwa tujuan kita tidak lain adalah Allah. Jadi mantapkan. Ketika kita sedang berihram itu, pastikan kita mengatakan pada Allah, ya Allah, Engkaulah tujuanku. Engkaulah Tuhanku dan Engkaulah tujuanku. Tidak ada tujuan yang lain kecuali Engkau dalam hidupku. Jadi itu terus diulang-ulang, dimantapkan dalam jiwa. Sehingga hati kita dekat dengan Allah. Ya. Kemudian yang di puncak terakhir adalah kita sampai pada mahabbah ilallah. Yaitu apa? Mencintai Allah. Ketika kita sudah mengatakan, ya Allah, Engkau mencintaiku, dan ajarilah agar aku bisa mencintaimu, ya Allah. Pada saat kita mencintai Allah, maka disitulah
sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar-benar kehidupan kita itu nantinya akan sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Allah menyayangi kita dan kita pun menyayangi Allah. Disitulah akhirnya antara kita dengan Allah itu benar-benar di sana ada kasih sayang yang tidak terhingga dari Allah untuk diri kita. Nah, kesadaran berihram yang seperti itu Bapak Ibu yang harus kita rasakan. Sehingga, ini dia. Tipsnya untuk bisa kita tetap mempertahankan itu semua dan membentuk perilaku kita, maka pastikan nomor satu, ketika kita mengucapkan labbaik, Allahumma labbaik, maka itu bukan hanya ucapan badan kita yang datang ke tanah suci karena kita berangkat dari tanah air Indonesia, tapi emosi kita menghadap Allah, perasaan kita menghadap Allah, spiritual kita menghadap Allah. Jadi jiwa raga kita adalah labbaik Allahumma labbaik. Nah, karena itu kita ucapkan di tanah suci, maka kita harapkan dia senantiasa melekat di dalam jiwa kita. Andai nanti kita sudah nggak pakai kain ihram lagi, maka kita pun pada saat sholat, pada saat kita berdoa, pada saat kita berwudu, pada saat kita berzikir, kita tetap bisa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Panggilan apa? Kalau tadi haji, kalau di tanah air panggilan azan. Betul nggak? Panggilan azan, panggilan iqamah, panggilan jihad, panggilan menegakkan kebenaran, panggilan untuk kita tampil, berperan, mengambil tanggung jawab atas sebuah kebaikan. Jadi panggilan labbaik Allahumma labbaik adalah panggilan kita menjadi hamba Allah, kita menjadikan Allah sebagai tujuan kita, menjadikan kehidupan kita sebagai mengabdi pada Allah. Dengan begitu, labbaik Allahumma labbaik itu sempurna menjadi sebuah panggilan kehidupan yang bisa kita bawa ke tanah air. Begitu caranya ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita ingat pada saat kita berihram itu, ya supaya meningkat rasa syukur kita tadi, bagaimana caranya? Maka kita harus menyadari, kita bisa mulai mengingat perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu. Dulu kita kan tidak ada. Pada saat kita sudah dilahirkan, kemudian kita sadar bahwa kita ada di bumi sebagai manusia yang hidup. Terus saja. Kemudian kita menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi pemuda, menjadi dewasa. Dan sampai dengan hari ini. Coba ingat perjalanan kehidupan kita yang sangat panjang itu. Di situ tumbuhkan rasa bersyukur. Betapa banyaknya nikmat Allah yang kita lalui. Tapi pada saat yang sama juga, lihat kenangan-kenangan yang membuat kita bahagia. Kenangan-kenangan indah bersama keluarga, bersama ibu, bersama ayah. Ingat juga kenangan-kenangan kita bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ingat masa-masa ketika begitu banyaknya rahmat Allah tercurah pada kehidupan kita. Dari situlah Bapak Ibu, pada saat berihram, Bapak Ibu akan berurai air mata, menyadari betapa diri kita ini tidak ada apa-apanya, kecuali semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah terjadi Bapak Ibu, betapa indahnya menggunakan kain ihram itu. Nah, pada saat itu tambahkan lagi bahwa dalam perjalanan sejarah kehidupan kita itu juga banyak kekeliruan kita, kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan dan bahkan dosa-dosa yang terlanjur kita kerjakan. Mungkin karena kebodohan kita, mungkin karena kekhilafan dan ketidaktahuan kita, atau mungkin bahkan karena kebandalan diri kita. Nah, di situ kita benar-benar berpasrah diri, memohon ampunan pada Allah. Agar kita diterima. Agar Allah menuntun kita selama masa haji dan umroh itu, bahwa Allah berkenan untuk mengampuni segala kekhilafan dan dosa kita. Dari situ Bapak Ibu, maka insya Allah kain ihram itu akan lebih mantap di dalam jiwa kita. Perasaan kita menjadi dekat dengan Allah. Ya. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, maka selama kita menggunakan kain ihram itu, maka pastikan Bapak Ibu, kita selalu berdoa memohon keimanan pada Allah. Karena iman kita ini mudah berbolak-balik ya kan. Hari ini kita kalau ada lagunya itu kan, pagi beriman tapi sore berbuat dosa, ya kan? Pagi sore meminta ampun nanti malam ada dosa lagi dan seterusnya. Kita itu silih berganti. Nah,
kita memerlukan keimanan yang mantap, Bapak Ibu. Kesulitan yang kita hadapi, kemudahan yang kita hadapi, gelombang kehidupan, berbagai permasalahan, itu bisa menggoyahkan keimanan kita. Ya muqallibal qulub, kita mesti doa. Sabbit qalbi ya Allah. Teguhkan hatiku ini dalam keberimanan padamu. Tambahkan keimananku kepadamu ya Allah. Teruskan. Sampai Bapak Ibu itu mengucapkan doa itu, sampai benar-benar bisa berurai air mata. Hingga Allah menambahkan keimanan itu satu persatu di dalam jiwa kita. Energi keberimanan itu yang kita perlukan sehingga ia mantap. Nantinya pada saat kita sudah membuka kain ihram, keimanan yang mantap itu tetap melekat di dalam jiwa kita. Itu yang akan kita bawa pulang ke tanah air. Bayangkan Bapak Ibu berdoa memohon keimanan yang mantap itu di depan Ka'bah. Di dalam Masjidil Haram. Di dalam solat-solat kita, dalam zikir-zikir kita, dalam tahajud kita di tanah suci. Masya Allah. Allah akan anugerahkan keimanan yang luar biasa dalam jiwa kita. Ya, itu. Kemudian yang kelima, pastikan Bapak Ibu semuanya, di dalam kita menggunakan kain ihram itu, di situ coba ingat. Mungkin kita punya kecemasan-kecemasan dalam hidup. Ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang tak pasti. Hal-hal masa depan yang masih gelap kita rasakan. Atau masalah-masalah besar yang sedang kita tangani dan mungkin kita merasa tak mampu menanganinya. Bayangkan itu semuanya dan lantunkan doa kepada Allah agar Allah menghilangkan semua kecemasan itu. Allah menghilangkan semua ketakutan dan kekhawatiran itu dan Allah menolong diri kita. Ucapkan, katakan ya Allah, bersihkan jiwaku dari segala ketakutan, kekhawatiran. Berikan aku kekuatan ya Allah. Berikan aku otak yang cerdas. Berikan aku ketajaman hati. Berikan aku kelembutan hati untuk merasa. Ya Allah, sehatkan jasmaniku. Sehatkan ruhaniku. Terus Bapak Ibu. Doanya itu berulang-ulang. Ya, bukan diucapkan dalam sholat. Tapi dimaknai di dalam jiwa. Selesai sholat, ucapkan doa-doa itu. Jadi doanya adalah tentang itu. Sehingga kesadaran berihram itu adalah kesadaran kita memohon, memantapkan keimanan kita pada Allah. Gimana Bapak Ibu? Saya menjelaskan begini saja, tidak dalam keadaan berihram, rasanya menyentuh hati saya sendiri. Bayangkan itu kita ucapkan, kita lakukan di tanah suci dalam keadaan berbaju ihram. Insya Allah. Ya, rasanya kepingin umroh lagi jadinya ya, pengen haji lagi ya. Nanti Bapak Ibu yang ingin pergi haji, ini dilaksanakan. Ya. Kalau lupa, tonton lagi video ini terus ya. Sehingga Bapak Ibu nanti pada saat kita berihram seperti itu benar-benarlah melekat dan kita mendapatkan hikmah yang besar di situ. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Insyaallah Allah menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhoinya. Terima kasih Bapak Ibu, maaf lahir dan batin ya. Sampai jumpa dalam episode yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا